saya goblok, waktu itu saya goblok memang. 5 kali diblokir loh, terlalu kan kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya dan salam berjumpa kembali bersama saya Raffi di Al Raffi Channel. Iya, selamat berbahagia semuanya teman-teman yang masih tetap eksis di dunia per-YouTubean dan yang saat ini sedang membangun channelnya masing-masing. Bagi yang belum monet, mudah-mudahan segera bisa cepat monetisasi, dan bagi yang sudah monet, mudah-mudahan sukses channelnya dan bisa bermanfaat buat orang banyak. Dan yang tak kalah penting adalah melupakan saudara-saudara kita yang senasib di YouTube ini untuk saling berbagi dan juga saling membantu. Saya ucapkan terima kasih buat teman-teman yang sudah mendengarkan suara saya, karena saya sengaja tidak menampilkan wajah saya karena wajah saya jelek sekali, dan tapi saya tetap bersyukur bisa menyapa teman-teman, sahabat-sahabat semuanya dengan suara saya yang indah gitu. Saya ingin sedikit berbagi dan juga ingin memberikan semangat kepada teman-teman. Bukan berbagi ya sebenarnya, saling mensupport gitu aja ya. Saya ingin mengomentari atau memberikan semangat kepada teman-teman yang sudah membangun channel. Mudah-mudahan tidak patah semangat untuk mencari 1000 subscriber, 4000 jam tayang. Nah, 4000 jam tayang atau 1000 subscriber itu memang sangat-sangat penting ya. Dan itu sangat-sangat dibutuhkan buat teman-teman kita yang sedang menuju atau ingin mencapai channelnya menjadi monetisasi. Namun banyak teman-teman kita yang terjebak dengan 4000 subscriber, 4000 jam tayang dengan 1000 subscriber itu, sehingga terjebak dengan beberapa fenomena yang mengharuskan nonton sekian video, berkunjung ke sana nonton sekian video, terus ke sana lagi sekian video, sehingga nggak fokus pada channelnya. Dan juga terjebak angan-angan bahwa menjadi YouTuber itu sangat gampang, sangat mudah, menghasilkan banyak uang, sehingga berbagai macam cara dilakukan. Ya, termasuk membeli subscriber, memberi viewer, gitu ya. Rasanya koyo gimana begitu. Tapi tidak apa-apa, itu kembali lagi kepada niat kalian masing-masing ketika membangun channel, tujuannya untuk apa. Kalau memang orientasinya tidak ada lagi selain untuk dimonetisasi dan menghasilkan uang yang bisa menunjang perekonomian panjenengan semuanya sih, oke, monggo silakan, apapun caranya dilakukan, namanya usaha ya kan. Namun ada beberapa hal yang mungkin harus digarisbawahi di sini supaya ketika kita melakukan itu tidak patah semangat atau mungkin kecewa atau apa ya, sehingga loh kok gini jadinya begitu ya. Jadi apapun resikonya harus ditanggung. Mungkin suara saya tidak enak didengarkan ya teman-teman, saya mohon maaf. Kebetulan juga saya kasih background, ada video yang saya upload ini bersamaan dengan tadi malam hujan deras, sehingga banyak sekali pohon tumbang. Mungkin di video itu nampak kiri kanan saya ada banyak pohon tumbang, tapi mudah-mudahan di tempat-tempat teman-teman suasana dan cuacanya cerah dan tidak terjadi hal yang diinginkan. Begini teman-teman ya, begini ya. Kenapa kok saya mengomentari teman-teman yang saking antusiasnya berburu 4000 jam tayang, 1000 subscriber ini sampai mati-matian gulung gumbing lah istilahnya kalau orang Jawa bilang. Apapun dilakukan demi bisa eksis untuk mendapatkan monetisasi di YouTube. Nah, kembali lagi ke pribadi masing-masing, saya tidak bisa melarang apapun yang Anda lakukan. Tetapi kalau saya pribadi, tujuannya membuat channel itu bukan untuk dimonetisasi. Jadi saya enjoy saja, mau monet mau enggak ya monggo terserah. Kalaupun monet alhamdulillah itu bonus dari saya. Dan saya itu ambil nilai positifnya saja di YouTube, bahwa di YouTube itu saya buat ajang untuk belajar dari nol sampai saya bisa ya belum banyak ya sedikit aja, karena saya punya channel ya enggak banyak. Channel saya ada yang keblokir malah lebih banyak mas.
Jadi dulu saya karena belajar di YouTube itu sampai buat akun 5 kali keblokir semua ya gara-gara apa? Saya tidak paham betul di YouTube itu seperti apa. Tapi apakah saya goblok? Iya, saya goblok. Waktu itu saya goblok memang. 5 kali diblokir loh, terlalu kan, kata Bang Haji Roma Irama. Itu terlalu. Tetapi seiring berjalannya waktu, hal-hal itulah yang memicu saya untuk semakin belajar. Bahwa di YouTube itu ternyata punya aturan yang tidak boleh dilanggar. Bikin video itu ya begini-begini. Asal-asalan sih boleh, tapi jangan ngasal kan gitu. Yang asal itu yang gimana ya, nyomot videonya orang itu kan ngasal. Tapi kalau asal-asalan mungkin kamera HP sampean itu jelek, buram, sedikit buram, tapi sedikit jelas lah, enggak apa-apa. Tapi itu kan kreativitas Anda sendiri, dari kamera Anda sendiri. Tapi kalau yang asal-asalan itu kan comot sana, comot sini, ya itu kan asal-asalan. Nah, karena ya apa ya, saya juga begitu membangun channel atau membuat channel itu ya asal-asalan gitu loh. Asal-asalan karena ya saya tidak ada niatan untuk berkarya di YouTube. Saya hanya ingin upload video, bisa saya tonton sama teman-teman saya, khususnya satu komunitas, karena awal saya membuat channel di YouTube itu ya untuk komunitas saya gitu, supaya tidak banyak-banyak menyimpan memorinya di HP, saya simpan di YouTube. Tapi ujung-ujungnya ya malah diblokir sama YouTube, akhirnya koleksi videonya ya hilang semua. Karena apa? Saya tidak ngerti di situ ada pelanggaran hak cipta kayak apa, kayak namanya copyright kayak apa, kayak konten berulang kayak apa, kayak itu saya tidak tahu. Bukannya saya tidak mau tahu ya, betul-betul memang nggak tahu, karena saya hanya ingin mengupload saja. Setelah itu ya saya tinggal gitu loh. Jadi ya tidak ada beban gitu loh. Tapi kalau teman-teman mau tetap semangat dalam berkarya di YouTube ya tetap harus semangat, tidak boleh tidak, fokuskan di situ. Kalau apalagi yang mungkin ada pekerjaan yang tidak bisa apa ya, istilahnya enggak ada pekerjaan lain ya, fokuslah di YouTube dengan keadaannya semampunya. Selama belum mampu jangan terlalu dipaksakan ya. Artinya kalau jangan sampai belum monetisasi sudah korban banyak, sementara kemampuan perekonomian jenengan belum memadai, ya jangan dipaksakan. Upload video dari HP masing-masing, audionya ya yang ada aja dimanfaatkan. Tongsisnya pakai tongkat sapu, gagang sapu, atau pakai apa, itu kan tidak masalah gitu. Yang penting menghasilkan gambar yang bisa dilihat orang. Dan yang penting menurut saya di YouTube itu eksistensinya dan konsistennya. Jadi ketika tujuan kita di YouTube, ingin berkarya di YouTube, ingin berkarya ya, bukan semata-mata ingin dimonetisasi ya. Ya harus konsisten upload. Kalau seminggu sekali, oke seminggu sekali. Kalau 2 minggu sekali, oke 2 minggu sekali. 1 hari sekali mungkin terlalu sibuk, bikin 2 hari sekali, tidak masalah. Yang penting konsisten dan ada tanggung jawabnya. Tanggung jawabnya bagaimana? Ya kita itu kan mengupload video, ingin ditonton banyak orang. Nah penonton-penonton yang subscriber kita itu kan juga orang-orang yang butuh perhatian kita. Ya kita juga mungkin harus nyambangi, bukan mungkin ya, harus nyambangi komentar yang perlu dibaca. Semuanya komentar itu perlu dibaca selama ada waktu ya menurut saya. Tapi dibaca, dibalas, dikunjungilah channelnya sekali 2 kali, mungkin tidak semua ya. Nah, soalnya kalau gini-gini itu kan terlalu sering juga spam itu ya. Jadi ya sewajarnya, jangan terlalu dipaksakan. Tontonlah video teman-teman kalian sewajarnya. Nggak usah terlalu berburu apa ya, sampai ngoper 1 bulan saya harus monet. Oke, bisa. Dampaknya yang buruk biasanya setelah monet apa, sepi videonya, nggak ada yang nonton. Karena yang kemarin-kemarin datang ke situ ya cuma apa ya, sekedar saat itu saja, setelah itu ya ditinggalkan. Jadi artinya teman-teman harus siap mental ketika apa yang terjadi dalam fenomena ber-YouTube itu, harus siap mental. Kalau enggak ya bisa drop dan enggak bisa bikin konten. Maka di sini kan saya ingin tekankan bahwa jangan terlalu melulu berpandangan pada 1000 subscriber, 4000 jam tayang, algoritma dan sebagainya. Oke, semuanya itu penting dan sangat penting. Tapi yang terpenting di sini adalah kita ini bagaimana
bisa ngomong subscriber kita itu untuk agar selalu setia pada channel kita. Kalau channel kita memang pas-pasan kontennya, itu mutlak dan wajib menurut saya dilakukan. Tetapi kalau konten Anda sudah bagus, layaknya seperti seorang artis, mungkin sudah tidak ada waktu untuk ngopeni subscribernya itu. Tidak ada waktu. Tapi sepanjang kalau pas-pasan, ayolah. Silaturahmi ini dibangun. Silaturahminya dibangun. Jangan setelah bikin video nggak pernah nyambangi channel lain, mau tahu kayak apa yang nggak ada yang nonton. Ya, saya punya channel 3 juga mangkrak semua, tetapi juga akhir-akhir ini kan setelah corona ini orang semakin banyak yang eksis di media sosial, semakin berlomba-lomba, trafficnya naik, sehingga problem-problem baru muncul, banyak YouTube yang gulung-gulung. Aku berjuang demi YouTube bertahun-tahun gak dimonetisasi, ketika dimonetisasi bayarannya cuma segini, rugi ya itulah karena orientasinya awal pada monetisasi. Nah, seharusnya ketika sudah dimonetisasi, semuanya harus diperbaiki, dari konten, dari bagaimana kita bisa ngomong subscribernya, bagaimana kita bisa memperbaiki hal-hal yang nggak bagus, kan promosinya juga harus jalan di luar itu, dan itu sangat-sangat tidak bisa dilakukan secara sendiri kecuali Anda kalau nggak diangkat komunitasnya sendiri, begitu loh. Dilemanya kadang-kadang kan kita gini, banyak komunitas itu kadang-kadang malah banyak nggak membantu, malah ribet. Ada beberapa komunitas itu yang mewajibkan anggotanya tonton 3 video, subscriber sana, subscriber sini, sub for sub. Banyak yang terjadi setelah bayaran di YouTube, monetisasinya turun, subscribernya hilang semua. Ada juga teman saya yang beli subscriber, beli viewer, jam tayang ya, di itu ya, belanja online itu. 1 bulan monet, tapi setelah 1 bulan monet, 1 bulan berikutnya, loh subscriberku kok cuma 500, yang kemarin-kemarin kemana? Ya nggak tahu. Karena saya juga pernah ada teman saya yang buat jasa seperti itu. Kalau sudah kadung nakalan, ibaratnya kan di HP, di laptopnya itu kan ternak email untuk mensubscribe, untuk melihat, mengubah jam tayang, gitu ya. Itu kan seperti itu. Kalau sudah nakalnya kumat, habis subscriber orangnya sudah monetisasi beberapa, kemudian di unsub gitu. Semua yang pernah di-subscribe di unsub. Nakalnya seperti itu. Supaya apa? Dia bisa pergunakan untuk subscriber yang lain. Ada yang teman saya yang seperti itu. Jadi fokuskan buat YouTube itu, kalau memang Anda belum siap mental, jangan terlalu terburu-buru nafsu. Biasakan saja, biasa apa adanya. Jangan terlalu terfokus, saya harus beli ini, harus beli ini. Aduh. Lihatlah tutorial teman-teman kita yang senior itu. Kayak apa sih? Sebenarnya kalau video-video tutorial itu kan gampang, modalnya cuma iso ngomong gitu aja. Karena yang buat video tutorial itu ya simple, editingnya simple, cuma ngomong pakai HP itu bisa kok. Senior kita kan sudah mengajari itu, dan itu memang sangat penting. Nah, ada yang sampai nguber algoritma jungkir balik, beralgoritma, sudahlah. Ada beberapa teman kita yang mau mengatakan algoritma itu memang ada, dan itu sistem yang sudah diciptakan YouTube. Tetapi YouTube sendiri menciptakan algoritma itu dari pola kita dalam menonton, pola kita dalam sirkulasi kita di YouTube itu seperti apa, itu yang dibaca. Kebiasaan itu menjadi sebuah riwayat. Ketika Anda habis nonton ini full durasi, akhirnya video Anda direkomendasikan yang satu tema di bawah, itu real ada. Tetapi adakah di antara teman-teman kita yang bisa memastikan bahwa algoritma itu 100% seperti itu? Tidak ada, saya pikir. Semua polanya akan berubah seiring berjalannya waktu. Bisa seminggu sekali berubah, bisa 2 minggu sekali berubah. Seperti itu. Bahkan algoritma itu bisa kacau.
Anda mungkin pernah mendengar ketika orang yang nggak viral videonya jelek-jelek banget, ya jelek banget, tapi ketika ada rusaknya algoritma atau algoritmanya mengalami kelelahan istilahnya ya, cacat, kemudian Anda terseret dalam pusaran algoritma, Anda bisa tenar, bisa viral. Dan itu bisa saja terjadi karena sistem itu kan buatan manusia. Algoritma itu kan semacam kayak traffic gitu aja ya. Sirkulasinya kita itu kemana-kemana, riwayat gitu ya. Dan itu yang menciptakan sebenarnya kita. Kalau apa hubungannya dengan channel-channel besar? Channel-channel besar pun sebenarnya tidak bisa merekomendasikan kalau Anda tidak nonton channel itu. Artinya YouTube merekomendasikan dari channel yang besar itu karena Anda pernah nonton itu. Jadi bukan berarti yang merekomendasikan itu channelnya yang besar itu. Oh, ini channel besar ini bilang, oh ini penontonku rek punya YouTube, ayo kita promosikan. Tidak seperti itu. Tetapi kalau karena kita pernah ada di situ, akhirnya muncullah jejak kita di bawahnya gitu. Dan itu memang benar terbukti mengkatrol, tapi bukan berarti channel besar itu bisa mengkerek kita. Iya betul, tetapi secara sistem yang kita ciptakan sendiri, bukan yang punya channel besar itu yang mengangkat kita, bukan. Seperti itu ya teman-teman. Tetap semangat teman-teman, kalau memang orientasinya untuk monetisasi dan untuk berkarya di YouTube, monggo ditingkatkan yang lain-lainnya. Setelah monetisasi untuk otomatis harus ditingkatkan. Tetapi kalau hanya sekedar hobi seperti saya ya malah kadang-kadang hal-hal yang tidak masuk akal kita yang nantangin. Gimana kan nantangin? Sudah tahu ada konten hak cipta, kadang-kadang masih saya akalin. Bagaimana kalau begini? Lolos enggak? Bagaimana kalau saya edit seperti ini? Bisa lolos enggak? Kadang-kadang seperti itu. Ya enggak apa-apa, dari situ kan dari kegoblokan kita di masa lalu yang kita lakukan berulang-ulang, akhirnya kita akan menjadi pandai dengan sendirinya. Karena apa ya, orang itu kan beda-beda, ada yang pandai karena dibantu teman, ada pandai yang karena belajar sendiri, ada pandai yang karena berguru, kan gitu. Dan semuanya merujuk pada semuanya itu tidak akan bisa apa-apa kalau tidak bantuan orang lain. Jadi intinya teman-teman yang mau berkarya di YouTube, silakan terus berkarya. Siapkan mental Anda apabila terjadi yang tidak diinginkan. Dan yang terpenting di YouTube adalah bukan semata-mata 1000 subscriber, 4000 jam tayang, tapi yang lebih daripada itu. Setelah itu Anda mau apa? Konsistensi Anda di YouTube itu selalu dinantikan banyak orang. Ketika Anda semakin ogah-ogahan, semakin malas, maka semua tujuan dan harapan itu tidak akan terjadi. Jadi harapan saya, meskipun Anda belum monetisasi, kalau memang konsisten mau upload YouTube 1 hari sekali, saya yakin video Anda meskipun 1 atau 2 orang yang nonton, setahun pasti monet. Itu kalau konsisten tiap hari atau 2 hari sekali, konsisten yang perlu. Dan yang terpenting juga siapkan mental. Jangan ketika tak bilani bertahun-tahun. Lo ada lo ya teman kita itu yang YouTube mengorbankan itu modalnya sampai 25 juta gitu. Ternyata setelah monet pertama dapat berapa gitu, nggak bisa ditransfer. Akhirnya nunggu 1.300, 1.300.000 itu 1 tahun berlalu. Loh ya, kecewa kan? Ya, artinya apa? Hal-hal semacam itu harus kita. Tidak semua menghasilkan segitu. Kalau memang video-video kita menarik, iklan yang memasang di situ kan juga jual mahal ke kita, kasih harga yang mahal. Intinya seperti itu. Jadi tidak bisa disamakan. Yang penting kita buat konten. Kalau yang pemula pokoknya buat konten aja lah, sambil belajar itu mau kasih thumbnail kayak apa, di setting videonya kasih apa, kayak apa, itu bisa sambil belajar sambil jalan. Yang penting siapkan mental konsistensinya, tiap hari upload, dan jangan lupa saling berkunjung ke teman-teman yang saya sarankan. Sudahlah, Anda tidak berhasil sukses di YouTube, tapi Anda akan ditolong teman-teman Anda karena Anda sudah baik sama mereka. Artinya apa? Ya, sosialnya itu yang harus kita bangun. Dan Anda di YouTube pun berkaryanya jangan semata-mata karena monetisasi saja.
Kalau Anda punya produk, punya apa, dipamerkan di situ kok laku kok. Banyak teman saya yang punya travel sambil nge-YouTube itu promosikan travel, itu YouTube-nya belum monetisasi ya. Akhirnya yang jalan travelnya jalan, YouTube-nya naik jadi monetisasi. Hal-hal semacam itu kan harus kita pikirkan juga. Kalau hanya mau monetisasi itu cuma berapa sih gitu loh. Tapi kalau kita punya pekerjaan yang bisa dipromosikan atau punya keahlian, punya kemampuan, yang bikin tutorial, misalnya tutorial, itu kan teorinya di YouTube. Tetapi prakteknya di rumah kan mungkin dia lebih bisa, lebih pandai, punya kursus atau apa, itu kan bisa di-show-kan pada saat buat video di YouTube. Ya, itu aja ya teman-teman sementara yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Salam kenal dari saya Raffi di Al Raffi Channel. Mohon teman-teman untuk dukungannya, support channel kami yang sama-sama ingin belajar ini, untuk like, subscribe, dan komentarnya di kolom komentar. Bila Anda ingin berkunjung dan dikunjungi, silakan sampaikan di kolom komentar. Demikian yang bisa saya sampaikan. Jumpa lagi di video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.